Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu untuk berusahanya lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti untuk mencobanya. Gunung Cikuray, Via Tapak Garut. Hai teman-teman, kali ini gue akan melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Cikuray yang berada di Dayeuh Manggung, Kabupaten Garut. Mulai perjalanan dari rumah sahabat gue yang berada di Kampung Lebak Seeti, Desa Mekarjaya. Dan di sini gue akan memakai jalur Via Tapak Garut. Jalur Tapak Garut atau jalur Cigeduk merupakan jalur alternatif pendakian di Gunung Cikuray yang relatif singkat, banyak bonus, dan aman dari bagas. Kalian tahu bagas? Ya, babi ganas. Jalur ini bertemu dengan jalur dari Olan atau Cikajang. Gunung Cikuray sendiri adalah gunung tertinggi keempat di Provinsi Jawa Barat dengan ketinggian 2.821 mdpl dan tertinggi di Kabupaten Garut. Setelah 40 menit menempuh perjalanan, akhirnya gue sampai di basecamp Via Tapak Garut. Seperti biasa, kita melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pendakian kali ini. Oke, sekarang lanjut Gunung Cikuray. Sekarang gue baru di pos 1. Nah, untuk treknya itu kiri kanan masih perkebunan warga. Ada tomat, ada cabai. Sekarang gue naik berempat. Kalau kemarin kan ke Gunung Guntur berdua. Tadi gue dari base camp itu naik ojek sekitar berempat itu tadi 60.000. Cuma dalam satu motor kita bertiga. Nah, itu saung yang di sana itu pos 1. Tadinya pos 1 tuh ada di situ. Cuma kata abang yang tadi udah dipindahin. Belum lama sih katanya. Sekarang udah di pos 1 di ketinggian 1375 mdpl. Berarti kalau untuk ke pos 2 1619 meter. Mungkin estimasi perjalanan di sekitar 30 menit atau mungkin paling lamanya 1 jam lah. Udah dihitung sama istirahat. Dari pos 1 sekarang jam 15:46. Kisaran jalan 50 meter ada bacaan plang puncak ke kanan. Nah, kalau lurus juga bisa. Cuma ini di sini diarahin buat ke kanan. Dari pos 1 sekarang udah di ketinggian 1470. Untuk treknya kiri kanan itu masih perkebunan warga. Ini cabai hijau ya? Apa dia masih muda? Ini cabai setan deh. Cuma gue kemarin ngeliat cabai kayak gini tuh pas di Guntur tuh dalam satu pohon ada cabai setan, terus cabai hijau sama cabai merah yang panjang. Dalam satu pohon itu yang gue bingung itu kenapa ada cabai keriting, cabai setan, sama cabai hijau. Apa ya emang dalam satu pohon bisa jadi 3 bagian cabai? Ini baru dipanen. Baru ditanam. Cuma kurang tahu nih mau ditanam apa. Untuk view sekarang kabut kalau di atas. Cuma kalau di sana itu Papandayan. Ini gue nggak tahu nih. Ini bunga apa ya? Mungkin kalau kalian ada yang tahu bisa tulis di komentar. Ini bunga apa? Sini ada 2 jalur, kanan sama kiri. Cuma untungnya ada plang bacaan puncak, jadi kita harus ngambil ke arah yang kiri. Pokoknya dari pos 1 itu kita ikutin aja terus yang ada plangnya. Yang ada setiap ada bacaan puncak berarti itu jalurnya. Dari sini trek udah mulai parah. Udah mulai nanjak terus. Tadi kata si akangnya estimasi dari pos 1 ke pos 2 itu di 1 jam. Jadi setiap pos itu 1 jam perjalanan. Sekarang udah jam 16:14. Ada 2 jalur kanan sama kiri. Cuma masih tetap aman. Ada pelangnya. Jadi harus ke sini. Mungkin sebentar lagi sampai pos 2 di sekitar 10 sampai 15 menit.
Sekarang gue udah di ketinggian 1600. Pos 2 di 1619. Berarti gue estimasi perjalanan di 19 meter lagi sampai di pos 2. Sekarang hujan. Cuma hujannya nggak terlalu gede. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai jas hujan terus jalan, pasti bakal basah. Sekarang jam 16 lewat 27. Jam 16 lewat 45 kita sampai di pos 2 di ketinggian 1660 mdpl. Di sini ada warung. Lagi pada ngopi, ngeteh, ya kan? Hujan-hujan begini. Tinggal kopi hitam satu. Ya, kopi hitam satu. Ini dengan ibu siapa? Ibu Cicin. Asik. Jangan lupa mampir kalau lewat Tapak Garut. Oke, setelah gue tadi dari pos 2 di 1660, sekarang gue udah lanjut sekitar 15 menit. Udah di ketinggian 1760. Jam sekarang 17 lewat 38. Hujan udah berhenti, jadi mungkin harusnya bisa lebih cepat dari sebelumnya. Nah, trek malam lagi. Sekarang jam 18 lewat 15 menit. Udah di ketinggian 1900. Berarti kisaran 900 meter lagi sampai pos 3. Dari tadi untuk trek anak tangga, cuma lumayan kalau untuk kayak yang langkah, jadi cukup menguras tenaga. Mungkin sampai pos 3 di jam 19 lah, jam 7 malam. Itu udah dihitung sama istirahat. Alhamdulillah setelah 30-40 menit lah berjalan dari pos 2 ke pos 3 sampai juga akhirnya di pos 3. Sekarang jam 18 lewat 30. Taps lah. Lanjut summit ke Gunung Cikuray. Sekarang di ketinggian 2200. Tadi start dari jam setengah 4. Sekarang jam 4.30 karena ada kendala. Jadi agak lambat mungkin. Ini pos 4 belum sampai, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lagi lah sampai di pos 4. Untuk treknya ya tanah, akar. Kalau dibilang kalau misalkan modelannya ya kayak trek putih Gunung Gede. Tadi gua sampai di pos 4 itu jam 05 lewat 20. Istirahat sekitar 15 menit. Satu batang rokok. Tadi ada yang camping juga, cuma gua nggak videoin. Sekarang jam 5 lewat 43. Udah di ketinggian 2350. Berarti sekitaran 650-an lagi. 650 meter sampai di puncak harusnya. Cuma sekarang paling tujuan ke pos 5 dulu. Kata si abang tadi dari pos 4 ke pos 5 itu estimasinya di mungkin 10 sampai 15 menit. Itu jalan cepet. Kalau sambil istirahat mungkin di 20 sampai 30 menit. Di sini juga bisa aja kalau untuk maksain buat tenda. Nah tadi kalau si abang dari yang Cimahi itu dia di shelter pos 4, cuma dia nggak bangun tenda. Sebetulnya kalau buat kalian-kalian para pendaki, di shelter itu kita nggak boleh diriin tenda, karena shelter itu kan untuk tempat peristirahatan yang pada naik pada muncak kan, atau yang turun.
lebih baik sih sebagusnya kita ngehindarin dari ngedirin tenda di shelter gitu. Bagusnya kita cari tempat yang landai kayak gini, baru kita bisa diriin tenda. Ini masih bisa satu tenda, kapasitas 4 masih muat. Kalau trek ya sama aja kayak tadi, modelnya kayak Putri, dia langsung naik terus. Kalau untuk bonus gak terlalu banyak ya, kalau dibilang 10% bonus, sisanya tanjakan terus. Gimana brother? Kuat? Anda harus nyobain trek ini, jangan pemancar. Untuk registrasi Cikuray via Tapak Garut ini yang biasanya kan 25.000, mungkin karena ini hari setelah hari raya Lebaran Idul Fitri, jadi harganya itu 27.500. Untuk parkirnya 5.000. Jadi semalam gua kemarin total berempat itu di 120. Itu sudah sama parkir. Dan untuk awal perjalanan gue nyasar dulu pas di jalan rayanya. Jadi yang tadinya harus mengkol kiri, gue malah lurus. Itu udah lumayan jalan, di kisaran 1 km mungkin. Dan akhirnya setelah gue nanya ke via basecamp-nya untuk jalurnya bener atau enggak, soalnya yang gue bingung itu jalan udah lama kok nggak ketemu jalur-jalur trek ke pos satunya, masih ketinggalan aspal terus kan. Kira gue nanya ke warga setempat, salah jalan. Dan akhirnya gue bertemu dengan Kang Ilham, dia orang asli situ, dia mau membantu kita untuk sampai ke pos 1. Dia anterin naik ojek berdua, satu motor bertiga, naik ojek 60.000. Tadi pertamanya itu di 80.000, cuma kata Kang Ilham nggak apa-apa deh di 60.000 aja. Inilah yang gua suka di hutan itu, pagi-pagi mendengar suara burung, pemandangan yang sejuk, suasana yang dingin. Sekarang jam 6, belum sampai di pos 5. Untuk treknya seperti ini, jadi kita harus benar-benar ngolong apa naik ya. Oh, ini ada putaran ke kiri aja deh. Merdu suara burung men. Gimana bro, lanjut? Setelah 25 jalan, kira sampai di pos 5. Dari pos 4 ke pos 5 itu nggak terlalu jauh, paling di 400 meteran. Kalau untuk estimasi perjalanannya, yang cepat bisa di 15 menit. Kalau yang santai paling taruhlah 25 sampai 30. Gitu kira-kira. Dari pos 5 tadi gua jalan sekitar udah di 15 menit. Sekarang udah di ketinggian 2500, puncak 2800 berapa gitu. Berarti mungkin estimasi taruhlah di 350 meter. Maklum lama karena tadi ada trouble. Si Pais teman kita itu ya nggak kuat, mungkek. Mungkin karena dia kebanyakan cokil.
Guntur 2 hari, Cikuray 2 hari. Berarti total naik gunung itu 4 hari. Di Tasik 2 hari. Berarti gua di Tasikmalaya 2 hari, di Garut 4 hari. Berarti total udah 6 hari gua. Masuk kerja lagi tanggal 28 kayaknya. Tanggal 27 gua harus istirahat. Kayaknya kaki harus diurut nih. Ini apa ya? Bekas dimakan tupai ini. Begitu. Apa? Break. Sip. Ya ginilah dari tadi jalan 10 meter, 20 meter break. Tapi nggak apa-apa lah. Puncak hanyalah bonus. Ini jamur nih. Ini bisa dimakan jamur. Ini jamur liar. Bisa direbus ini. Sekarang jalurnya agak enak. Jadi buat napakin kaki itu kita ada ganjelan. Diganjel sama kayu-kayu gini. Nah, jadi kadang-kadang sebagian tuh jalanan kayu begini, sebagian juga tanah begini. Paling buat nahan kaki itu cuma akar dari pohon. Kalau ngeliat kayak gini sih sekilas mirip sama gunung puncak Kencana, tanjakan Sambaladonya. Sekarang jam 07.00, belum sampai pos 6 juga, tapi nggak apa-apa lah, yang penting selamat. Karena kan keselamatan teman-teman sama keselamatan kita kan itu lebih penting. Tapi kalau buat ngejar puncak itu sih nomor belakang harusnya. Sekarang udah di ketinggian 2540. Berarti tadi gue jalan dari pos 4 sampai ke pos 5 itu lumayan tuh. Dari pos 3 ke pos 4 gue di 40 menitan lah. 50 menit. Karena tadi sambil istirahat tuh terlalu banyak. Nah sekarang dari pos 5 menuju ke pos 6 nya belum sampai juga. Tadi dari pos 4 ke pos 5 itu dari kisaran 2370-an. Sekarang udah di 2540. Berarti udah kisaran naik 140 meter lah. Tapi belum sampai di pos bayangan. Pos 6. Temen gue si Pais masih sama seperti di awal. Karena mungkin memang dia masih awal, cuma dia sebelumnya udah pernah naik gunung gede lewat jalur Putri. Nah yang gue kaget itu dia ketika naik ke Putri itu di dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam baru sampai. Nah dia berdua sama temennya, katanya tadi dia cerita itu kan lumayan cukup parah juga kan, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Yang biasanya ya taruhlah yang paling lama itu 7 jam gitu kan, itu udah dihitung sama istirahat. Kalau secepatnya juga maksimalnya paling 5 jam dari BC sampai Surken itu. Di sini vegetasi padat. Tadi sih pas subuh yang lumayan cukup parah, karena oksigen semakin tinggi ya semakin berkurang kan. Cuma sekarang udah matahari udah kelihatan, jadi lumayan agak mendingan lah untuk trekkingnya. Gue nggak tahu nih, selama ini gue belum nemuin pacet, tapi sih harusnya ada karena ini lembab kan.
Setelah 50 menit perjalanan, akhirnya baru sampai pos 6. Tuh, pos 6. Ada shelter. Apa? Roti emang ada yang bawa? Inilah pos 6. Gila. Nah, kalau di pos 6 lumayan nih, bisa berapa tenda nih, tapi jangan di tengah jalur. Paling di sini kapasitas 2, situ kapasitas 4 bisa. Kalau di sana jangan. Paling di sini sama di situ. Sekarang jam 7:43. Ya, kisaran mungkin dari pos 6 ke puncak itu di 20 menit lah. Tadi gue di pos 6 istirahat sekitar 20 menit. Sekarang lanjut buat ke puncak. Mungkin perkiraan sampai di puncak itu jam 8.30 lah taruh. Sekarang jam 8.00. Jam 8 pas. Harusnya sih deket dari pos 6 ke puncak. Mataharinya kelihatan. Si Pais sama si Atung masih di pos 6. Nyusul katanya. Setelah kisaran 300 meter jalan dari pos 6 ke puncak, vegetasinya mulai tertutup lagi. Tadi dari pertengahan jalan di pos 5 ke pos 6 nya itu vegetasi udah mulai kebuka. Sekarang masukin di pos 6 ke puncak mulai tertutup lagi. Buat jalur sih sama aja dari tadi. Tanah, tangga, tanah, tangga. Mantap lah. Ada warung. Ya. Perkiraan dari base camp ke pos 1 itu di 1 jam lah kita taruh. Itu kita jalan santai. Udah dihitung sama istirahat juga. Nah, dari pos 1 ke pos 2 sama 1 jam juga hitungannya. Dari pos 2 ke pos 3 sama 1 jam. 1 jam santai itu ya. Jadi kalau misalkan yang udah biasa ngebut naik gunungnya atau mungkin ngejar waktu, ya bisalah di 30 menit. Kalau camping sih dari BC itu disaraninnya di pos 3. Karena di pos 3 udah ada mata air, toilet, dan lahan yang luas. Sisanya kalau di pos 4 gak bisa camping, tapi di pos 5 sama di pos 4 bisa camping tadi ya? Bisa dulu kecil. Iya. Bisa di pos 4 bisa. Cuma paling 1 tenda. Di pos 5 bisa 1 tenda. Di pos 6 baru mungkin 2 tenda. Tapi ya kalau kata gue sarannya sih bagusan di pos 3. Karena ada air juga. Jadi yang ngeribetin itu kalau misalkan kita camping di pos 5 atau di pos 6, kita harus benar-benar persiapan bawa air yang banyak. Ya itu kan ngebebanin ke badan juga. Bawa carrier, belum baju, belum tenda. Nah, kalau enaknya di pos 3 itu barang-barang kita taruh situ, dan dari pos BC-nya itu ada yang jaga di sana. Jadi insya Allah aman kalau untuk barang. Waduh, banyak sampah wih. Mungkin buat kalian yang masih suka buang sampah sembarangan di gunung, tolong sadar diri. Begini dong. Mana? Nah, kayak gitu dimasukin. Paling nanti gua kalau di atas ada plastik, ini bakal gua ambil. Gua nggak bawa plastik.
Gue cari plastik dulu paling. Nanti gue masukin, gue taruh di pos 3, gue bawa turun ke bawah. Ya kita harus bisa saling menjaga hobi kita kan. Ini kan hobi naik gunung itu. Ya seperti kita menjaga rumah kita lah. Kalau misalkan banyak sampah kan kita juga nggak nyaman jadinya. Ya sama halnya kalau misalkan di alam. Ada hewan, tumbuhan, makhluk halus, dan lain-lain. Semakin ke atas, treknya semakin mantap. Aduh. Di ketinggian 2795. Aduh. Nih, hati-hati buat yang turun ke sini. Pelan-pelan, takutnya malah ngejeblos ke sini. Ini jalur juga ya? Cuma nggak tahu deh itu via mana. Mungkin pemancar. Via Tapak Garut sangat menguji dan menguras tenaga. Di sini juga ada warung nih di atas. Ada air, ada makanan, cemilan, gorengan, ada bakso cuangki juga. Jadi kalau misalkan yang mager buat bawa makanan, nggak perlu khawatir karena di atas ada warung. Kalau buat view-nya sih nggak dapet, nggak apa-apa lah. Yang penting udah sampai di atas. Sekarang gua mau turun. Sekarang di jam 10. Mungkin sampai di pos 3 estimasinya di jam 12 harusnya. 2 jam. Udah dihitung sama istirahat. Udah nyampe di Cikuray. Terus ini ada souvenir. Ini ada Husni, ini Atung, ini gua. Hah? Ya kan video-video lu gua masukin itu gua. Nah, di sini di atas puncak Cikuray ini ada pohon yang bisa buah yang bisa dimakan. Ini udah habis. Di sini nih ada nih, namanya buah beri. Warnanya tuh begini. Ini bisa dimakan nih. Ini jadi buat nambahin stamina, vitamin C. Cari yang matangan lagi. Di sini ada 2. Aduh, ada tawar lagi. Aduh, jatuh lagi 1. Cukup. Oke, sekarang kita makan buahnya. Nih, buah berinya. Kita cobain. Dia itu asam. Asam tapi nggak terlalu asam. Cuma enak. Jadi kayak apa ya? Ngembaliin stamina kita lagi jadi lebih kuat. Tadi di puncak ramai banget. Jadi gua di warung dulu tadi santai makan cuangki, omyo sari gandum. Cuma harganya di sana itu lumayan. Tadi cuangki itu seporsinya di 20.000. Air minum yang gede di 25.000. Buat teh manis di aqua yang kecil itu di 7.000. Jadi lumayan lah. Ya namanya juga mungkin dia bawa barang dari bawah kan. Ada di atas puncak. Ibarat katanya itu adalah uang jalan. View dari tadi masih kabut.
Di Guntur kemarin kabut, Cikuray kabut. Ya gitulah, kalau cuaca itu nggak bisa diprediksi. Tapi kalau misalkan pagi sih harusnya dia bagus ya kan, karena angin itu masih nggak terlalu kenceng. Cuma tadi kan gua sampai atasnya di jam 8-an, jadi udah lumayan agak siang dan matahari udah naik. Mungkin kalau misalkan tadi gua sampai jam 6 sih ya, bakal dapat view yang bagus melihat sunrise di atas Gunung Cikuray. 10.01 dari puncak sampai pos 6 kisaran di 15 menit. Sekarang dari pos 6. Kalau turun sih ya lumayan cepet. Buat trek turunnya lumayan cukup licin, soalnya tanahnya lembab, kemarin habis hujan. Estimasi dari pos 6 ke pos 5 di mungkin sekitar 30 menit lah. Ini gua ada jalan di sekitar 15 menit, mungkin sekitar 15 menitan lagi. Kacau ini brother. Dari pos 6 tadi jam 10:35. Sekarang udah sampai di pos 5 di jam 11 pas. Berarti benar estimasinya di 30 menit kalau untuk turun. Kalau turun enak, cuma paling bagian kaki depan yang sakit buat nahan. Terus sama jalurnya kan agak licin, mungkin kita harus lebih hati-hati. Ini dia pos 5. Mungkin gua bakal istirahat dulu di sini sekitar 10 atau 15 menit. Taps. Dari pos 5 ke pos 4 udah jalan di 15 menit. Baru di pertengahan. Gila, treknya kacau nih. Tadi si Pais kepleset ya di atas. Mungkin hampir sama dari pos 5 ke pos 4 di 30 menit harusnya. Sekarang jam 11:15, ya sekitar 15 menitan lagi berarti. Wah, ada yang main gitar men. Bawaannya sih ribet. Kecuali kalau camping ground atau camping ceria masih wajar lah kalau bawa gitar. Tapi kalau naik gunung kayaknya lebih ke arah ribet sih. Pas dengan hitungan di pos 4 kita sampai di jam 11:30. Berarti estimasi dari pos 5 ke pos 4 itu kalau turun di 30 menit. Segitu jalan itu udah dihitung sama istirahat lah. Tapi cuma kalau istirahatnya itu di paling ya sekitar 2 menit langsung jalan, 1 menit jalan, 2 menit jalan. Cuaca masih kabut. Full kabut. Wawancara siap. Tadi pas jatuh gimana? Nah ini begitu. Enggak bohong, nggak jatuh. Oh, siap. Akhirnya setelah perjalanan yang lumayan panjang sampai juga di pos 3. Sampai di pos 3 sekisaran 30 menit. Berarti pas kalau turun 30 menit. Taps. Sekarang gua lanjut turun dari pos 3 ke pos 2. Tadi jalan kisaran di jam 15:15 lah. Sekarang udah jam 16:30. Berarti gua udah jalan kisaran di 40 menitan. Soalnya jalan santai karena
kaki bagian depan sama betis kerasa banget kalau turun. Sekarang juga gerimis. Untuk view-nya kalau dari sore. Cuma kalau siang tadi kabut terus. Kenapa brother? Aman, lanjut. Untuk pendakian gua kali ini mengajarkan tentang artinya kesolidaritasan, mulai dari menyemangati Faiz yang tadinya hampir tidak bisa sampai ke puncak, dan juga Anju yang sedari awal sudah ingin turun saja ke base camp. Sampai akhirnya ketika kita sampai di pos 3 dan Anju memutuskan untuk berdiam dan menunggu saja. Mungkin dia sudah tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan kali ini, karena memang sebelumnya gue dan Anju sudah naik ke Guntur terlebih dahulu. Dari situlah mungkin si Anju sudah merasakan capek yang begitu sangat dalam. Sampai-sampai dia tidak bisa lagi untuk melanjutkan pendakiannya kali ini ke puncak Cikuray. Sebetulnya sangat sungguh disayangkan kita menaik ke atas puncak hanya bertiga saja. Tapi harus bagaimana lagi? Karena kalau kita melanjutkan perjalanan dengan memaksakan, itu sangat tidak baik. Tidak apalah, mungkin di lain hari atau waktu lain kita bisa kembali ke tempat yang sama dengan orang yang sama. Lagi pula, gunung itu tidak akan kemana-mana kok, jadi kita bisa mengunjunginya kapanpun kita mau. Gua kira sedari awal kita mulai berjalan untuk menuju ke puncak itu tidak akan sampai. Dikarenakan si Faiz yang sudah mual-mual sampai merasakan pusing, dari situlah gua memutuskan untuk turun saja. Kalau memang tidak sanggup, jangan dipaksakan. Karena memang keselamatan diri kita itu lebih penting dibandingkan puncak. Tapi setelah kita beristirahat sekitar 30 menit, akhirnya si Faiz memutuskan untuk melanjutkan pendakian kali ini. Ya, disitulah dia sudah merasa membaik dan segar kembali. Sampai-sampai setelah lamanya perjalanan, kita sampai juga di puncak Gunung Cikuray dengan ketinggian 2821 mdpl. Setelah kita sampai di puncak, semuanya merasakan kebahagiaan yang begitu dalam. Sampai-sampai gue melihat si Faiz mengeluarkan air mata dan dia bilang kepada gue gak nyangka bisa sampai di puncak ini. Kalau bukan karena lu sama Atung, mungkin semangat gue sudah dipatahkan dengan rasa lelah gue. Ya itulah pendakian Is. Semua ini seperti gambaran hidup saja. Jika kita ingin merasakan hidup yang enak, pasti kita harus bisa melalui proses hidup yang begitu pahit. Setelah proses itu terlewatkan, mungkin kita akan bisa merasakan kebahagiaan yang bisa kita rasakan dengan diri kita sendiri. Tadi gue sampai pos 2 di jam 17.00 atau jam 5 sore. Tadi istirahat di sana lumayan agak lama, ngopi, sebat, nerbangin drone. 1 jam lah istirahat tadi. Sambil cerita-cerita. Sekarang lanjut perjalanan lagi setelah azan maghrib. Ini dari pos 2 menuju pos 1. Sekarang kabut. Hujan gerimis tapi belum terlalu gede. Ya mungkin perkiraan sampai di pos 1 taruhlah 30 menit. Treknya hujan jadi makin licin. Mungkin harus lebih hati-hati lagi. Setelah 40 menit berjalan dari pos 2 ke pos 1, akhirnya sampai juga di pos 1. Berarti estimasi dari pos 2 ke pos 1 tadi 40 menit. Itu jalan terus gak berhenti. Cuma jadi permasalahan ya jalanannya licin karena hujan sama turun kabut. Paling gue bakal istirahat di pos 1 sekitar 5 atau sampai 10 menit. Taps. Terima kasih untuk Gunung Cikuray sudah membuat pengalaman dan pembelajaran kali ini untuk saya kenang selama-lamanya dan tidak akan saya lupakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendaki bersama. Lain hari, mungkin kita bisa bertemu kembali dan mendaki bersama lagi. Walau mungkin dengan tempat yang berbeda atau bahkan dengan orang yang berbeda. Tapi tidak apa, karena intinya itu adalah ketika kamu berani untuk melangkah atau memulai sesuatu, jangan pernah mudah menyerah. Kita tidak akan pernah tahu diri kita bila tidak pernah mencobanya. Salam lestari, cintai Indonesiamu.